Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Trisla Puspitasari. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Dan biar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 5 bab 2 Norma dalam Kehidupanku. Tanpa berlama-lama lagi, simak dengan baik pemaparan materi berikut ini ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu norma dan untuk apa itu norma? Menurut pengertiannya, norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia pada masyarakat. Dan berdasarkan tujuannya, norma berguna untuk mengatur masyarakat supaya hidupnya tertib, tentram, dan adil. Dan tahukah anak-anak bahwa ada 4 jenis norma yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Norma agama merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tindak laku manusia dengan sesama yang berdasarkan. Dan ada pun sanksi yang akan diterima ketika kita melanggar, yaitu orang akan dianggap berdosa. Nah, berikut adalah contoh dari perilaku norma agama yang dapat kita contoh. Pertama, ada melakukan kewajiban beribadah. Dan yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama lainnya. Dan yang ketiga, saling mengasihi dan tidak menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Artinya, petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Ketika dilanggar, akan mendapatkan sanksi, yaitu tekanan batin, merasa malu, dan juga penyesalan. Berikut adalah contoh dari perilaku norma kesusilaan yang dapat kita contoh. Pertama, ada menolong teman ketika kesulitan. Yang kedua yaitu meminta maaf ketika berbuat salah, dan yang ketiga tidak menyontek ketika ujian. Selanjutnya, norma kesopanan merupakan aturan yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat atau sekelompok yang dianggap baik. Sanksi yang akan kita dapatkan ketika kita melanggarnya yaitu mendapatkan teguran dan mendapatkan celaan atau ejekan dari orang lain. Contoh, perilaku norma kesopanan yang dapat kita contoh di antaranya yaitu memberi salam, mengantri, dan tidak menyela pembicaraan orang lain. Norma yang terakhir yaitu norma yang keempat, norma hukum.
Artinya, aturan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi yang akan kita terima ketika kita melanggarnya yaitu akan mendapatkan denda atau yang sangat parah akan dipenjara. Contoh perilaku dari norma hukum yang dapat kita contoh yaitu tidak mencuri. Kedua, selalu bayar pajak, dan yang terakhir, selalu taat aturan lalu lintas. Nah, itu dia 4 jenis norma yang ada di Indonesia dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat ketika kita memenuhi dan mematuhi norma-norma tersebut. Nah, berikut manfaat norma bagi seluruh masyarakat. Di antaranya, menjadi anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Lalu, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Lalu, dapat meningkatkan kerukunan antar warga, melindungi kepentingan dan hak orang lain, dan yang terakhir, membatasi perilaku agar tidak menyimpang. Dan ada juga manfaat bagi diri sendiri untuk kita. Di antaranya, manfaatnya yaitu hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Lalu, diri ini memiliki tingkah laku yang teratur sesuai dengan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Baik anak-anak, pemaparan materi telah selesai. Yang artinya, video pembelajaran dicukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.